Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, aku lihat di sini kamu sempat berpegang teguh pada sesuatu yang tidak sehat dalam hubungan kalian, atau memang hubungan ini tidak sehat ya. Kalian sangat berusaha keras banget untuk mempertahankan hubungan ini bersama si pasanganmu. Tapi semakin kamu pertahankan, kamu semakin tersakiti ya. Atau bisa jadi memang kedua belah pihak sama-sama saling menyakiti seperti itu. Aku lihat memang kamu selama ini sangat mengupayakan sekali hubungan kalian, sangat keras bahkan untuk melindungi dan menjaga hubungan ini tetap utuh agar tidak gampang goyah. Terus itu juga agar apa ya? Agar tidak rusak gitu ya. Tapi nampaknya ya bahkan orang-orang terdekat kalian merasakan banget kalau hubungan ini ternyata tidak baik-baik saja gitu. Bahkan teman atau keluarga ya, itu bisa melihat keresahan kamu dalam dalam menjalani dan dalam berjuang untuk memperbaiki hubungan ini atau mempertahankan hubungan ini. Mereka itu kayak banyak melihat dari sisi kamu itu kayak banyak kekhawatirannya, banyak kecemasannya, banyak ketakutannya. Intinya kamu tidak merasa baik-baik saja mempertahankan hubungan ini bersama si pasanganmu itu. Bahkan di masa lalumu saat, bersama dengan dia ya, aku lihat di sini kamu itu punya angan-angan, punya keinginan, punya ekspektasi ingin memiliki hubungan yang, langgeng dengan dia, sampai ke pernikahan, sampai punya anak, seperti itu ya. Bahkan aku lihat di sini kamu sangat berjuang keras banget nih ya, mempertahankan hubungan ini agar hubungan ini langgeng, agar satu sama lain merasa puas ya. Kamu benar-benar yang gimana caranya bisa mengatasi rintangan di hubungan kalian berdua ini gitu ya, agar bisa apa ya, saling menarik satu sama lain, agar kalian itu bisa apa ya, tetap romantis seperti itu, agar kalian bisa satu sama lain merasa puas menjalani hubungan ini, aman, dicintai dan berdedikasi seperti itu. Jadi aku lihat di sini kamu benar-benar yang berusaha keras banget untuk mempertahankan hubungan ini ya. Padahal di masa itu ada juga loh orang-orang yang suka juga sama kamu selain si pasanganmu itu, atau ya
Jadi ketika mungkin kamu liburan atau ketika kamu lagi ada ada dinas luar dalam pekerjaanmu gitu ya, ada seseorang di sini yang tertarik gitu sama kamu. Jadi sebenarnya kamu itu bukannya nggak laku sih ya, sebenarnya laku. Cuman aku lihat di sini mungkin saat itu kamu memang fokusnya hanya ke pasanganmu itu, sehingga orang-orang lain yang tertarik dengan kamu itu tidak kamu lihat gitu loh, atau tidak kamu tanggepin gitu. Padahal mereka mau serius loh sama kamu. Ya ada beberapa itu bener-bener mau serius sama kamu. Bahkan mereka itu suka banget, mereka itu tertarik banget sama kamu. Mereka yang mau effort, mereka juga mau bekerja keras untuk hubungan kamu dengan mereka seperti itu ya. Tapi aku lihat di sini kamu itu justru malah tebucin-bucinnya itu sama si pasanganmu itu yang notabene ya mungkin tidak memperlakukan kamu dengan baik seperti itu. Membiarkan kamu berjuang sendirian dalam hubungan, kamu yang lebih banyak effortnya dibandingkan pasanganmu, seperti itu. Bahkan aku lihat mungkin hubungan kalian itu sempat putus nyambung atau on off. Jadi mau ketika kalian on ataupun off saat bersama dengan pasangan ya, aku lihat kamu itu benar-benar hanya hidup di masa-masa saat bersama dengan dia. Pokoknya kamu itu ngerasa hidup kamu itu hanya untuk dia, pikiran dan perasaanmu itu hanya untuk si dia, si pasanganmu itu ya. Kamu tidak melihat faktanya bahwa ya itu tadi, bahwa sebenarnya ya orang-orang yang tertarik dengan kamu itu nggak cuman dia doang gitu loh, ada mereka, ada yang lainnya juga yang tertarik sama kamu. Tapi di saat itu kamu benar-benar tidak bisa membuka diri terhadap cinta atau memberikan ruang di hatimu untuk orang lain. Ya, karena mungkin hubungan kamu dengan si pasanganmu yang kemarin itu apa ya, kayak tidak membuahkan hasil atau membuat kamu merasa kayak belum puas gitu loh. Belum belum ada hasil yang memuaskan atau ya belum sukses lah gitu ya. Sehingga aku lihat di sini um, kamu tuh kayak masih pikirannya itu kayak nggak akan ada seseorang yang bisa menggantikan si mantanmu itu dengan orang lain gitu. Jadi kamu kayak masih menganggap si pasanganmu atau mantanmu itu tuh kayak mantan terindah atau pasangan yang terbaik gitu loh. Ya makanya di sini kamu nggak bisa ngegantiin dia dengan yang lainnya. Jadi di masa itu gitu ya, kamu benar-benar yang otak kamu itu cuman dia aja gitu. Padahal di si mantan kamu itu atau pasanganmu itu, terserah deh kamu sekarang mau nyebutnya apa ya, mau pasangan atau mantan, terserah deh. Pokoknya si dia itu, orang masa lalu itu, selama menjalin hubungan dengan kamu, mereka itu tidak pernah atau si dia itu tidak pernah bersikap adil atau bertindak adil terhadap kamu. Ya, tapi dulu kamu itu kayak ya itulah ya, belum bisa move on, belum bisa menghapus masa lalu dia bersama kamu, sehingga kehidupanmu kacau. Aku lihat dulu ya ada orang baru yang niatnya serius sama kamu juga kamu tolak gitu, aku lihat di sini. Sehingga membuat dirimu sendiri itu mencegah dirimu sendiri menemukan cinta lagi gitu loh. Ya, karena ya itu masih terbucin-bucin, masih belum bisa move on dari si mantan. Terus juga aku lihat ya, selama kamu menjalani hubungan dengan si mantanmu ya atau pasanganmu yang kemarin lah ya, aku lihat di sini yang kamu rasakan selama itu adalah ketakutan. Ya, takut dia selingkuh, takut dia akan memutuskanmu, takut dia akan meninggalkanmu. Pokoknya banyak sekali ketakutan-ketakutan yang kamu rasakan. Ya, terus itu juga kamu merasa kayak kurang percaya terhadap si dia. Ya, yaitu tadi, jangan-jangan di sana dia selingkuh, jangan-jangan dia di sana ada yang lain, jangan-jangan di sana dia goda wanita atau pria lain dan seterusnya. Sehingga aku lihat inilah yang salah satunya merusak hubungan kalian. Ya, terus itu juga aku lihat di sini apa ya, kamu juga mungkin kayak
sebenarnya sudah kepikiran untuk move on, untuk meninggalkan dia, tapi kamu tidak melakukannya secara cepat atau apa ya, tiba-tiba gitu ya. Justru malah kamu perlahan ya, perlahan menjauhi dia sambil mendapatkan kendali emosionalnya kamu ya, agar kamu itu tidak bersikap manja atau bergantung lagi sama dia gitu. Kamu mencoba mendapatkan kendali atas dirimu lagi gitulah ya, bersikap untuk tegas, meyakinkan dirimu bahwa kamu bisa hidup tanpa dia, kamu bisa lepas dari dia, dan kamu bisa bahagia tanpa dia. Nah, untuk meyakinkan dirimu berpikiran seperti itu juga butuh waktu gitu. Jadi makanya kamu meninggalkan dia juga nggak dalam waktu cepat di saat itu juga gitu. Kamu memikirkan pokoknya step by step deh, pelan-pelan seperti itu ya. Terus itu juga di sisi lain, mungkin selama ini kamu sudah sangat terburu-buru sekali mencoba membuat hubungan kalian agar berhasil, agar dia perhatian sama kamu, agar dia mau berkomitmen dengan kamu dan sebagainya. Tapi aku lihat di sini kamu juga perlu berpikir untuk mengutamakan kebutuhan kamu, ya. Karena aku lihat di sini kamu sudah benar-benar merasa kelelahan banget ketika kamu hanya fokusnya ke dia terus, hanya memperdulikan, memprioritaskan, memenuhi keinginannya dia seperti itu, sehingga aku lihat sampailah di titik di mana kamu merasa lelah ya, karena berjuang sendirian tanpa ada balasan, tanpa ada timbal balik seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu itu kayak ingin melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan emosionalnya kamu. Bahkan aku lihat kamu juga itu sampai apa ya, berani menolak orang lain yang mencoba meraup keuntungan dan kebaikan dari kamu. Karena aku lihat di sini kamu tuh orang yang terlalu baik, orang yang terlalu dermawan ya, terlalu dermawan. Kemudian apa nih? Six of Swords. Aku melihat di sini kan reverse ya, berarti memang selama ini hubungan yang kamu jalani bersama dia itu hubungan yang penuh dengan rasa terbebani, terkekang, terjebak, hubungan yang tidak berkembang secepat apa yang kalian inginkan, ditambah lagi ada pihak ketiga juga yang mengganggu hubungan kalian ya. Terus itu juga mungkin ada juga di antara dia itu tahu-tahu kawin lari dengan seseorang ya, dengan pasangan dia yang lain seperti itu. Jadi kalau aku lihat, kalau memang saat ini sampai detik ini kamu masih single ya, setelah berpisah dengan dia, menandakan bahwa hubungan kamu itu sempat mengalami atau merasakan periode-periode yang kacau. Benar-benar pernah ngerasain hubungan yang sekacau itu ya, hubungan yang apa ya, kisah percintaannya itu tidak aktif atau stagnan dan ya menyakitkan seperti itu. Jadi kalau aku lihat untuk sekarang kalian itu kayak lagi pengen untuk apa sih namanya, menyembuhkan luka dari hubungan kalian di masa lalu, dan aku lihat memang nampaknya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa sembuh gitu ya. Kalian juga merasa terbebani dengan luka ini ya, dengan pikiran yang kalut, dengan rasa kekecewaan, amarah dan sebagainya. Sehingga untuk bisa move on, untuk bisa tenang, untuk bisa merasa damai, bahagia lagi itu kayak butuh waktu gitu ya. Yang pasti saat ini sih kalian mulai untuk mencoba untuk move on, mencoba untuk sembuh ya. Kemudian Two of Swords berarti menandakan saat ini kamu mulai menerima kenyataan, menerima realita, menerima situasi ya. Dan aku lihat di sini kamu sudah berjuang cukup lama untuk menerima keadaan ini ya, untuk bisa apa ya, kayak ya menerima ya, agar tidak terus-terusan merasa disakiti atau tersakiti seperti itu. Sehingga ya jalan satu-satunya adalah menerima realita ya, melihat
situasi faktanya seperti ini gitu, ya udah kalau memang nggak bisa diperbaiki ya sudah gitu, tapi menerima. Jadi berbaur dengan situasi dan realita seperti itu ya. Mulai melangkah maju dengan positif ya, dengan dengan lembut ya, tapi juga aku lihat di sini memang ada pergerakan yang cepat. Kamu pengen segera gitulah ya move on, kamu pengen segera bahagia, hidup tenang lagi seperti dulu sebelum bertemu dengan si dia ini, seperti itu ya. Pokoknya di sini aku lihat ya kamu mulai untuk move on aja deh, melanjutkan hidup ya, tidak memaksakan situasi, tidak memaksakan dia juga, seperti itu ya. Yang penting di sini aku lihat kamu merasa nyaman, ya kamu tidak mau memaksakan dia lagi agar tetap bersama kamu, agar tetap memilih kamu, tidak seperti itu. Justru malah lebih fokus ke diri sendiri, fokus ke apa namanya, fokus ke masa depan kayak gitu ya. Oke, kalau aku lihat di sini ada broken. Nampaknya orang yang saat ini sudah berpisah dengan kamu, dia merasa hancur berantakan, dia merasa apa ya, kayak hancur, rusak, berantakan, kehilangan, amburadul hidupnya, perasaannya, pikirannya, kisah percintaannya, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia sedang berjuang juga untuk healing ya, dia berjuang juga untuk menyembuhkan keadaan dia, melepaskan beban pikiran, melepaskan rasa bersalahnya, ya mencoba untuk hidup ya, mencoba untuk menjalani kehidupannya kembali, memurnikan dan membersihkan dirinya, memperbaiki apa yang bisa dia perbaiki, seperti itu. Aku lihat di sini karena aku lihat saat ini kayak kehidupan dia itu penuh dengan kebingungan, penuh dengan ketidakpastian, ketidakjelasan dan ketidakyakinan. Kayak apa ya, hidup dia terasa blur gitu loh. Bahkan untuk memulai kembali atau melihat hubungan dia bersama kamu ya, itu kayak banyak kebingungan, banyak merasa kayak tidak pasti, kayak misalkan nih kan ada beginning nih, dia kan ingin memulai awalan baru lagi dengan kamu. Dia merasa kayak nggak yakin bahwa dia ini bakalan bisa memulai hubungan baru lagi dengan kamu. Nggak yakin nih kalau misalkan kamu mau menerima dia lagi, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia merasa banyak kebingungan, merasa banyak tidak kepastian, banyak merasa tidak jelas, tidak yakin, seperti itu. Terutama dalam hal mencoba kembali memulai awalan baru lagi dengan kamu. Itu, ya dia kayak masih belum yakin saat ini bahwa ya kalian itu bisa gitu memulai awalan baru lagi gitu. Padahal di sini dia ya pengen gitu, pengen memulai awalan baru lagi dengan kamu. Bahkan sikap dia sekarang itu justru malah bukannya bertindak apa kayak minta maaf atau mengakui kesalahannya, enggak kayak gitu. Justru malah dia saat ini memakai topeng, justru malah dia saat ini berpura-pura acuh, cuek, dingin, tidak butuh kamu, menghindari kamu. Bahkan ya ini dia lakukan secara berlebihan. Jadi mungkin dia bersikap dingin, acuh, tidak mau mengakui kesalahannya atau tidak mau minta maaf. Ini juga mungkin udah bertahun-tahun bisa. Bisa jadi berbulan-bulan bisa seperti itu. Intinya aku lihat sikap dia saat ini berlebihan sih, kayak ya udah tahu dia salah tapi nggak mau minta maaf, justru malah kayak menghindari kamu,
nyuekin kamu, kayak nggak merasa bersalah seperti itu ya, berlebihan banget aku lihat di sini. Cuek lah, sok 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 nggak butuh kamu, sok paling wah gitu ya. Jadi kamu berdealing dengan seseorang yang narsistik atau egois banget gitulah ya. Terus ya, aku lihat di sini saking mungkin dia itu kesel ya, karena kamu mungkin benar-benar tidak mau mengejar-ngejar dia lagi, tidak mau memfokuskan ke dia lagi. Akhirnya di sini ada yang sampai me- menyumpah serapahi kamu atau marah lah ya sama kamu, dia kesel sama kamu. Bahkan ada yang sampai ini apa namanya itu menggunakan sihir, magic semacamnya itulah ya, atau apa santet dan semacamnya itu agar mungkin bisa merubah pola pikirmu, agar kamu itu bisa keingetan dia lagi, agar kamu itu bisa gelisah, akhirnya minta balikan lagi sama dia atau gimana lah, I don't know. Pokoknya di sini ada yang sampai menggunakan hal-hal yang kotor kayak gitulah ya. Terus itu ya benar-benar yang pikiran dia saat ini tuh lagi benar-benar negatif, karena yaitu mungkin situasinya dia lihat kamu tuh kayak udah cuek banget, dingin banget, atau dia itu kayak nggak mungkin mau menerima dia lagi. Makanya di sini dia menggunakan hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak baik gitulah ya. Bingung aku mau menyebutinnya ini hal-hal yang seperti apa ya. Tapi kayaknya ya hal-hal yang semacam itu ya, sihir, apa menyumpah serapahi, mengutuk dan sebagainya ya, berpikiran negatif. Pokoknya pikirannya negatif aja sekarang itu. Ya. Oke, aku melihat di sini dia ternyata masih menunggu kamu, ya. Dia menunggu kamu, dia menunggu sinyal dari kamu, dia menunggu eh, tanda-tanda bahwa kamu itu mau terima dia lagi atau membuka pintu kesempatan lagi untuk dia bisa mau nerima dia lagi seperti itu. Itu yang dia tunggu saat ini. Ya, dia lagi menunggu kamu sebenarnya, bahwa kamu masih mau welcome, masih mau nerima dia, masih mau menjalin hubungan lagi dengan dia seperti itu. Karena aku lihat di sini dia masih sangat mencintaimu. I love you di sini ya. Dia masih mencintai kamu. Saking ya saat ini dia nggak tahu harus berbuat apa, pikirannya juga negatif gitu ya, tapi di sini egonya tinggi ya, apalagi seseorang narsistik itu sulit banget untuk merendahkan hatinya untuk minta maaf atau mengakui kesalahan. Sehingga aku lihat di sini dia selalu kepikiran kamu setiap hari ya, setiap waktu bahkan. Jadi untuk bisa melupakan kamu, dia menenggelamkan diri, dia menyibukkan diri dalam pekerjaan. Sok sibuk lah pokoknya, gimana agar dia sibuk jadi nggak kepikiran kamu lagi gitu. Jadi aku lihat it's time for me to heal now. Dia juga butuh healing saat ini ya. Nih aku lihat di sini kayaknya ya dia sadar dia salah, dia sadar dia telah melukai kamu. Tapi di sini juga dia ngerasa hancur ya ketika saat ini kamu dengan dia sudah berpisah seperti itu. Apalagi situasinya mungkin sudah cuek, sudah dingin, kamu sudah tidak lagi welcome atau kamu sudah tidak lagi menerima dia. Sehingga ya saat ini yang dia lakukan adalah ya tetap healing lah ya, karena hidup juga tetap berlanjut gitu. Jadi untuk saat ini aku lihat dia ataupun kamu lagi healing. You speak to me through the music. Jadi dia merasa bahwa kamu itu berbicara denganku lewat musik, ya. Mungkin memang kamu penyanyi atau suka nyanyi atau komposer atau ya suka buat lagu atau gimana deh. Pokoknya di sini dia merasa bahwa kamu tuh berbicara dengannya lewat musik, jadi nggak langsung secara gamblang ngomong ke dia, tapi lewat musik. Jadi misalkan kamu lagi marah gitu ya sama dia, kamu akan mencari lagu-lagu yang nuansanya ya marah gitu loh, ke pasangan kayak mana sih gitu. Nah itu
ya. We will be together again. Ya, kalau aku lihat sih di sini dia belum menyerah sama kamu, dia akan kembali lagi. Kita akan bersama kembali, bahkan dia akan berjuang mencari cara. Pokoknya gimana caranya agar dia itu bisa bersama lagi dengan kamu. We will be together again. Dia akan cari cara gimana caranya agar bisa menarik perhatian kamu lagi, agar kamu mau bersama dengan dia lagi, gitu ya. I feel you even though we are apart. Dia mengerti keadaanmu, sikap kamu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan meskipun kalian sudah berjauhan saat ini ya. Dia bisa tahu kok ya kalau misalkan saat ini tuh kamu lagi nggak pengen diganggu sama dia, kamu lagi menghindari dia, kamu lagi marah, kamu lagi muak, cuek, bodoh amat sama dia gitu ya. Dia merasakan itu, dia tahu itu, dia mengerti perasaan atau pikiran kamu sekarang, walaupun saat ini sudah berpisah. Seperti itu ceritanya ya. Oke, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu saja zodiaknya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada 7, 26, 3, 25, 28, 13, 29, 30, 11, 18, 1, 10, 9, 4, 2, 31, 15, 17, 14, 12, 6, 27, 8, 24, dan 19. Oke. Kemudian bulannya ya, bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu ataupun dia. Ada Juni, Oktober, Agustus, Desember, September, November, Mei, Februari, dan Juni. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio babi, sio ayam, sio kambing, sio macan, sio ular, sio kuda, sio kelinci, sio anjing, dan sio kerbau. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu ataupun dia. Silakan disituasikan saja. NHACJIXORB RSB WPYDG KTVZULE. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.